menugaskan tugas bahasa Arab yang berjudul kalimat atau kalam. Al-kalimatu wa al-lafzul murakkabul mufidul lughah. Adapun kalimat itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah bil waqi itu menggunakan bahasa Arab. Adapun bagian-bagian kalam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Baik, sekarang kita membahas tentang isim. Isim itu secara jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Apa itu isim muzakkar dan isim muannas? Isim muzakkar itu yang menunjukkan untuk laki-laki, dan isim muannas itu yang menunjukkan untuk perempuan. Misalnya qalamun itu berarti untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan seperti saburatun. Mu'annas itu biasanya, isim mu'annas itu biasanya dikiri atau dikiri dengan tak marbuto di akhirnya. Nah, itu untuk muzakkar dan mu'annas. Selanjutnya isim menurut bilangan atau fi'adad ini itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim mufrad, isim musanad, dan isim jamak. Isim mufrad itu adalah ma laysa musanad wala majmu'an wala mulhaqqan bihima. Yang dimaksud dengan isim musanad adalah apa-apa yang bukan termasuk isim yang dua atau musanad, dan bukan yang jamak, dan bukan yang menyerupai antara jamak dan musanad, itu namanya isim mufrad. Contohnya zaidun atau qalamun dan lain sebagainya, banyak. Kemudian isim musanad itu isim yang dua. Yang dimaksud dengan isim musanad itu adalah madalla alasna ini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati rafin wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halati nasbin wa jarrin. Yang dimaksud dengan musanad adalah apa-apa yang menunjukkan atas dua bi alifin wa nunin dengan ditambahkan alif dan nun di akhirnya dalam keadaan rofa, kemudian dalam keadaan nasab dan jar itu tambahkan ya dan nun. Contohnya, nanti di sini lafaz zaidun. Kemudian ini musanad jadi lafaz. Ditambahkan alif dan nun jadi zaidan, dua hijayah. Kalau bikin kalimat telah berdiri siapa dua hijayah, ini dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab atau jar itu dengan ya dan nun. Misalnya roa itu jaidaini telah melihat aku akan dua hijayah. Nah, jaidaini ini menjadi maf'ul, berarti dalam keadaan nasab. Kemudian ada lagi dalam keadaan jar. Dia sama aja, maratu bi zaidaini sama aja dengan ya dan nun. Bedanya hanya dimasukin dengan huruf jar, yaitu ba. Kemudian yang selanjutnya ada jamak. Ketiga itu jamak. Adapun jamak itu terbagi menjadi tiga, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim itu adalah madalla ala jamiyati biwawin wa nunin fi akhiri fi halati rafin wa ya'in wa nunin fi akhiri fi halati nasbi wal jar. Ya, jamak muzakkar salim itu adalah jamak. Apa jamak muzakkar salim itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas jamak atau banyak untuk seorang laki-laki. Ya. Untuk seorang laki-laki
lebih dari 2, itu berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu berarti disebut dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Muslimuna ini jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab dan jer berarti muslimina. Kemudian jam'u muannas salim. Kemudian ada pun jamak muannas salim, yaitu majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa-apa yang ditambahkan, apa-apa yang dijamakkan dan ditambahkan alif dan ta di akhirnya, itu namanya jamak muannas salim. Seperti lafaz hindun menjadi hindatun. Rofanya dengan doma, nasabnya dengan kasroh, dan jarnya dengan kasroh. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir mantaqo yaratan bina'i mufradi. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk mufradnya atau tidak beraturan. Oleh karena itu jamak taksir terbagi menjadi 2, yaitu ada yang jamak taksir kila, ada yang kusro. Jamak taksir kila itu bilangannya bisa dikatakan dari 3 sampai 10, bahkan kil sampai 100. Dan jamak taksir kila itu mempunyai 4 wajan: af'ulun, af'alun, af'ilatun, summa fi'latun. Kemudian ada pun yang kusro. Yang kusro ini nih, yang benar-benar tidak beraturan, itu terbagi menjadi 7 wajan, seperti bidia dan pakot, nakis pakot, kabil sakal pakot. Ya, bidia dan pakot berarti hanya menambahkan, hanya menambah saja. Seperti contohnya lafaz sinun itu menjadi sinwanun. Atau yang ketiga nih, tabdil sakil pakot, hanya merubah sakalnya pakot. Contohnya lafaz asadun menjadi usudun. Nah, ini hanya berubah sakalnya saja. Nah, menurut saya untuk pembahasan isim sudah kelar. Selanjutnya masuk kepada fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang dimaksud dengan fi'il madi adalah kululatin yadullu ala husulin amalin fi jamal madi, yaitu setiap fi'il yang menunjukkan pada zaman yang telah lampau. Contohnya doroba. Doroba artinya telah memukul. Kemudian al-mudhari'u yaitu kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi jamal al-hadir awil mustaqbal, yaitu zaman yang menunjukkan pada suatu zaman yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contohnya yang beribu. Sedangkan fi'il amar yaitu kullu fi'lin yutlabu bihi amalin fi zamanil hadir, yaitu fi'il yang meminta untuk sebuah perintah. Ya, fi'il ini artinya untuk memerintah, fi'il amr ini. Seperti contohnya lafaz idrib. Kok idrib dari mana? Untuk membuat fi'il amr itu ada, lihat dari yang mudhari'anya. Kalau setelah yang mudhari'ah itu hurufnya mati sukun, maka tambahkan alif. Tinggal jadi sebelumnya harus ditambahkan huruf jazm, lam yadrib, jadinya idrib. Kalau nggak ada, kalau setelah yang mudhari'ah itu mati. Tapi kalau setelah yang mudhari'ah tidak mati seperti itulah. Harfun, kemudian huruf itu malah yasmurun ma'ahu dalil isma wala dalil fi'lan. Huruf itu apa-apa yang tidak akan sempurna apabila tidak dengan dalilnya isim atau dalilnya fi'il. Jadi cukup pembahasan saya
untuk hari ini tentang kalimat atau kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Syukran kasiran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.